Pernah nggak kamu dengar kalau katanya ada orang yang metabolismenya lambat? Jadi makan sedikit aja berat badannya udah naik. Sedangkan sebaliknya ada juga orang yang metabolismenya cepat. Makannya udah banyak, normal-normal aja, langsing-langsing aja. Kira-kira menurutmu metabolismemu lambat atau cepat? Coba tulis di kolom komentar. Dan di video ini aku akan bahas benar nggak sih ada orang yang metabolismenya lambat, ada orang yang metabolismenya cepat, dan kalau memang benar, bisa nggak sih metabolisme itu dipercepat biar kamu bisa makan makin banyak tapi badannya tetap oke aja. Tonton sampai habis. Halo Santuy Family, berjumpa lagi dengan aku Anton di channel Diet Santuy, channel yang membahas ilmu soal diet, ilmu soal nutrisi, dan ilmu soal fitness. Nah, hari ini aku bikin playlist baru, yakni cara meningkatkan metabolisme. Karena kemarin setelah pollingnya diundi nih, pilihan yang terbanyak jatuh ke bagaimana cara meningkatkan metabolisme. Jadi aku bikin playlist khusus buat kamu, langkah-langkah, tepatnya 8 langkah cara untuk meningkatkan metabolisme kamu. Supaya kamu bisa makan makin banyak tiap hari, tapi berat badannya normal-normal aja. Atau mungkin kamu yang sedang diet bisa membakar kalori lebih banyak dalam kegiatanmu sehari-hari, biar kamu lebih gampang untuk menurunkan berat badan. Jadi playlist ini cocok banget buat sobat buncit. Karena kan kemarin aku juga bikin playlist khusus buat sobat krempeng. Nah, ini lebih cocok buat sobat buncit kayak begitu ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai, aku mau disclaimer dulu nih. Jadi sebenarnya yang namanya metabolisme itu sangat rumit sekali. Karena kalau misalnya ini channel diet kayak gitu ya, bahas metabolisme, biasanya cuma membahas bagaimana caranya supaya metabolismenya cepat, jadi cepat kurus. Atau kalau metabolismenya lambat, berarti itu cepat gendut, kayak gitu ya. Padahal yang namanya metabolisme itu jauh lebih kompleks dari itu. Semua reaksi biokimia yang ada di dalam tubuh kita itu disebut metabolisme. Aku masih ingat nih, zaman kuliah ada mata kuliah biokimia, itu hampir satu angkatan nilainya jelek-jelek semua. Sampai-sampai yang dipakai buat menilai itu bukan kayak biasanya 8 ke atas kan dapat A kayak gitu ya, 7 sampai 8 dapat B, terus habis itu 6 sampai 7 dapat C. Itu enggak, pakainya rata-rata kelas karena nilainya jelek semua. Karena kalau pakai penilaian seperti itu enggak ada yang lulus. Jadi dulu itu aku masih ingat banget dapat 5 sampai 6 aja itu nilainya udah A kayak gitu. Karena yang lain banyak yang dapat 3, banyak yang dapat 4 kayak gitu. Jadi memang biokimia, reaksi-reaksi biokimia di dalam tubuh itu kan banyak banget dan metabolisme itu serumit itu. Tapi ya kita ini bahas yang gampang-gampang aja lah. Orang kalau persepsinya orang umum kayak gitu, metabolisme lambat itu bikin gendut, metabolisme cepet itu bikin kurus kayak gitu ya. Ya udah, aku menyesuaikan pemikiran kamu aja, tapi disclaimer dulu nih kalau metabolisme itu nggak sesimpel itu ya. Coba aku terangin secara singkat metabolisme itu apa, dan aku akan langsung masuk ke topik bagaimana cara kamu bisa meningkatkan pembakaran kalorimu sehari-hari. Makanan yang masuk ke tubuh kamu yang mengandung makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan lemak akan mengalami banyak sekali proses. Ada proses yang disebut katabolisme, simpelnya pemecahan molekul menjadi bentuk yang lebih sederhana. Misalnya dari karbohidrat kompleks, lama-lama dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana, dipecah terus hingga lama-lama bisa digunakan oleh tubuh menjadi energi. Ada juga proses anabolisme atau pembentukan menjadi bentuk yang lebih kompleks. Misalnya dari asam amino lama-lama diproses disintesa menjadi otot. Semuanya itu termasuk dalam rangkaian metabolisme tubuh. Tapi tentunya kalian nonton video ini bukan untuk belajar hal yang seperti itu kan ya. Aku rasa kalian lebih tertarik metabolisme dalam konteks soal diet. Betul kan? Memang kata metabolisme ini seringkali disimplifikasi seperti itu ya, dibuat gampang bahasanya menyesuaikan pemahaman awam. Di mana kata metabolisme cepat itu seringkali diartikan kalau kalian akan membakar kalori lebih banyak dalam sehari. Sedangkan kata metabolisme lambat artinya pembakaran kalorinya kecil. Nah, terkait kata-kata ini sebenarnya perlu aku luruskan sedikit, terutama terkait pemikiran soal metabolisme lambat. Ada orang mengaku sudah diet, kadang ada yang mengaku juga sudah ngitung kalori, bilang sudah defisit tapi berat badannya nggak turun. Terus menyalahkan metabolismenya lambat katanya. Padahal menurutku mayoritas orang itu salah ngitung aja kok, belum defisit aslinya. Karena memang yang namanya ngitung kalori itu nggak sesimpel di atas kertas, nggak sesimpel kalkulator di internet. Banyak faktor lain. Apalagi kalau kamu nggak ngitung, cuma kira-kira aja. Selain itu, sebenarnya mayoritas kesalahan bukan karena metabolisme dirimu yang bawaannya lambat dari sana. Bukan. Tapi memang karena faktor kalori keluarmu itu sedikit, tidak kamu maksimalkan. Nah, kalau mau memaksimalkan kalori keluar, tentunya kamu harus tahu dulu dong sumber kalori keluarnya dari mana aja. Dan sumber kalori keluar itu ada 4 hal.
yakni dari BMR, basal metabolic rate, dari thermic effect of food, dari non-exercise activity thermogenesis, dan dari exercise activity thermogenesis. Nah, sebenarnya kalau kalian mau disebut metabolismenya cepat seperti itu ya, atau membakar kalori lebih banyak dalam sehari simpelnya, ya udah kalian cuma perlu memaksimalkan semua faktor ini aja. Akan aku jelasin satu-satu di video ini. Yang pertama, yuk kita bahas dulu BMR atau basal metabolic rate. Sebenarnya soal BMR ini sudah dibahas berkali-kali di channel ini ya, tapi siapa tahu kamu nonton video ini pertama kali, aku ulang sedikit. Jadi begini, BMR itu intinya kalori yang tubuh kamu butuhkan untuk melakukan aktivitas vital. Misalnya seperti jantung berdetak, memompa darah, paru-paru mengatur sistem pernafasan, otak kamu bisa berpikir. Itu semuanya kan memerlukan kalori. Nah, kebutuhan kalori tersebut digolongkan dalam BMR. BMR ini dipengaruhi banyak hal. Beberapa di antaranya seperti jenis kelamin. Misal nih, coba aku bandingin jenis kelamin berbeda di TDE kalkulator ya. Kelihatan kalau BMR-nya gedean cowok nih. Karena memang dalam kondisi normal, massa otot cowok itu lebih banyak daripada yang cewek. BMR juga dipengaruhi oleh tinggi dan berat badan. Makin tinggi dan makin berat kamu, BMR-nya juga akan makin naik. Contoh aja nih, misal ada orang yang tingginya sama-sama 150 cm, tapi yang satu beratnya 80 kg, yang satu beratnya cuma 50 kg. Maka BMR-nya akan besaran yang 80 kg. Simpelnya ya karena kemana-mana dia membawa beban lebih banyak 30 kg daripada yang beratnya cuma 50 kg. Begitu juga kalau beratnya sama tapi tingginya beda. Makin tinggi juga BMR-nya. Apalagi kalau sudah lebih berat, lebih tinggi juga, otomatis BMR-nya lebih tinggi lagi. BMR juga dipengaruhi oleh usia. Semakin muda, biasanya semakin tinggi juga BMR-nya. Dan makin tua, akan makin turun BMR-nya. Karena makin tua kamu, itu massa ototnya rata-rata akan mengalami penurunan. Itulah sebabnya banyak orang makin lama, makin tua gitu ya, perutnya makin lama makin buncit. Karena memang pembakaran kalorinya juga turun. BMR ini juga dipengaruhi oleh komposisi tubuh. Misalnya usianya sama, jenis kelaminnya sama, berat badannya sama, tinggi badannya sama, tapi belum tentu komposisi tubuhnya sama juga. Contohnya misal ada orang dengan tinggi badan dan berat badan sama, tapi orang yang pertama ini body fatnya tinggi, massa lemak dalam tubuhnya tinggi. Sedangkan orang yang kedua, massa lemaknya rendah, massa ototnya tinggi. Nah, BMR-nya otomatis akan lebih tinggi orang yang kedua. Selain faktor-faktor yang aku sebutkan tadi, masih ada faktor lain seperti penyakit, disabilitas, genetik, kondisi khusus seperti sedang hamil, menyusui, menstruasi, dan lain sebagainya. Kalau kamu lihat di sini, selain dengan cara menambah massa otot, nggak banyak yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan BMR secara signifikan. Jadi bisa dibilang BMR ini dominan nasib yang kamu terima. Meskipun tentunya bisa dimaksimalkan, tapi tidak membantu banyak dari segi konteks meningkatkan metabolisme. Nah, sekarang kita lihat sumber-sumber pembakaran kalori yang lain. Sumber pembakaran kalori yang kedua adalah thermic effect of food. Ini adalah kalori yang terbakar dari proses mencerna makanan. Karena ternyata mencerna makanan tertentu itu membutuhkan kalori lebih banyak daripada makanan yang lain. Jadi pemilihan jenis makananmu akan mempengaruhi metabolisme loh. Kita lihat lagi sumber yang lain, yakni non-exercise activity thermogenesis. Ini merupakan pembakaran kalori yang bersumber dari aktivitas fisik berupa kegiatan sehari-hari. Misalnya nih kamu nyapu, itu juga memerlukan kalori juga. Dan sumber yang terakhir adalah exercise activity thermogenesis, di mana ini merupakan kalori yang kamu bakar dari aktivitas fisik berupa olahraga atau latihan fisik. Misalnya kamu olahraga itu seperti lagi futsal kayak gitu ya. Aktivitas fisik misalnya home workout seperti itu, push up, squat ya gitu. Nah, itu latihan fisik. Nah, ini tentunya akan membakar kalori juga. Bisa dilihat ketimbang BMR tadi yang mayoritas bawaan nasib seperti itu ya. Kita bisa mengatur thermic effect of food, non-exercise activity thermogenesis, dan exercise activity thermogenesis ini. Karena tiga faktor ini masalah lifestyle, gaya hidup. Jadi besarnya tiga sumber ini itu tergantung gaya hidup kamu. Makananmu apa, aktivitas fisikmu bagaimana. Sekarang kita aplikasikan teori yang aku sebutkan tadi ke contoh nyatanya terkait pembahasan metabolisme ya. Dalam posisi normal, BMR akan memakan hingga kisaran 60% sampai 70% dari kebutuhan kalori harianmu. Sedangkan aktivitas fisik bisa memakan 15% sampai 30% dari kebutuhan harianmu. Dan thermic effect of food bisa memakan 5-10% dari kebutuhan kalori harian. Ini hitungan kasar aja orang normal pada rata-rata seperti itu. Nah, yuk kita lihat ilustrasi berikut ini terkait peningkatan metabolisme. Misal nih ada cewek yang gaya hidupnya belum memaksimalkan metabolisme.
Kebutuhan kalorinya 1.800 kalori per hari. Pembagiannya misal sekitar 1.400 kalori untuk BMR, 250 kalori untuk kegiatan harian berupa non-exercise activity thermogenesis, dan 150 kalori untuk thermic effect of food, mencerna makanan. Nggak ada exercise activity thermogenesisnya karena cewek ini nggak pernah olahraga. Nah, bayangkan kalau cewek ini memaksimalkan semua sumber pembakaran kalorinya. Mulai dari thermic effect of food, dia pintar milih makanan yang bisa membakar kalori lebih banyak. Dia juga melakukan non-exercise activity thermogenesis atau kegiatan sehari-hari di luar olahraga yang lebih banyak. Dan juga melakukan exercise activity thermogenesis atau mulai rutin berolahraga. Misalnya nih, niatnya naik 200 kalori per hari. Rutin olahraga, EAT-nya naik jadi 300 kalori per hari. Dan karena pintar milih makanan, TEF-nya naik jadi 250 kalori per hari. Bayangkan kalau di total selisihnya dengan merubah gaya hidup aja bisa 600 kalori per hari. Inilah pentingnya kamu memaksimalkan metabolisme kamu melalui gaya hidup kamu sehari-hari. Nah, sekarang kamu sudah tahu dari mana saja sumber kalori keluarmu berasal. Dan kalau kamu mau meningkatkan metabolisme, ya simpelnya sebenarnya kamu tingkatkan tadi sumber-sumber kalori keluarmu itu biar pembakaran kalorimu dalam sehari semakin banyak dan bisa membawamu lebih mudah untuk defisit kalori. Nah, bagaimana langkah-langkahnya akan aku bahas di video-video selanjutnya. Total nanti akan ada 8 langkah di playlist ini. Jadi pastikan kamu subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasi, like jika video ini berguna, dan tulis kalau ada pertanyaan di bawah terkait metabolisme. Nanti siapa tahu bisa dibahas di video-video selanjutnya. See you!